Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Laude Hardian. Saya sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Kebon Baru, masa bakti 2021 sampai 2026. Tanggal 26 September tahun 1960 kan Karang Taruna itu lahir. Nah, lahirnya itu alhamdulillah di sini. Dulu itu belum Kebon Baru, dulu masih gabung sama Bukit Duri. Nah, makanya sekarang alhamdulillah sudah pemekaran. Jadi setelah 10 tahun kemudian dari tahun 60 berarti tahun 70-an lah kurang lebih ya. Kurang lebih tahun 70-an itu baru kebentuk tuh Bang. Pengurus Karang Taruna kelurahan, kecamatan, sampai ke tingkat nasional. Jadi pada tahun 60 itu baru di sini doang yang punya Karang Taruna. Sebetulnya ya kalau kita lihat dari urut dari sejarahnya. Nah, alhamdulillah atas dasar apa sih dulu Karang Taruna itu dibentuk? Ya, sebenarnya simpel, karena banyak permasalahan-permasalahan sosial khususnya pada anak-anak muda, generasi muda. Ada anak SMP, anak SMA yang pulang sekolah, mereka lebih menghabiskan waktunya yang kurang bermanfaat. Dari situ tuh sebetulnya Karang Taruna itu dibentuk oleh para pendiri-pendiri kita. Almarhum ketua pertama itu almarhum Haji Ghazali, itu ketua pertama Karang Taruna kita. Akhirnya mereka, saya juga nggak nyangka ya dari Karang Taruna ini bisa bertahan sampai saat ini. Awal mula kita melakukan kegiatan budidaya lele ini sebetulnya karena ada dapat bantuan dari lembaga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Enparekraf) yang dipimpin oleh Pak Sandiaga Uno. Saat itu kita dapat bantuan berupa satu paket lengkap siap budidaya, kita tinggal budidayanya aja lah, katakan seperti itu. Nah dari awal mulai itulah kita berusaha untuk memperkuat teman-teman yang ada di Karang Taruna RW. Pertama kali itu kita di Oktober 2021 kita dapat bantuan 4.300 bibit lele dan 3 kolom semi bioflok serta 50 budik damber, budidaya ikan dalam ember. Termasuk sama pakannya juga kita alhamdulillah dibantu sampai pakannya kurang lebih ada 30 atau 50-an karung. Itu pokoknya sampai panen. Kemudian juga dibina juga, tetap dibimbing bagaimana caranya nanti supaya panennya maksimal segala macam. Nah, ini teman-teman akan suatu manfaat banget lah buat teman-teman pengurus Karang Taruna itu sendiri. Yang tadinya mereka nggak tahu jadi tahu, yang tadi nggak mau jadi mau, yang tadi nggak mampu jadi mampu untuk melakukan secara mandiri gitu. Alhamdulillah dari 4.300 bibit itu 80% semua pertama kali uji coba pertama kali itu bisa dibilang sukses lah. Alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut dan sampai pengelolaannya dalam bentuk lele frozen. Pengalaman kami di bidang web ya kan, di unit teknis Karang Taruna kan ada kelompok webnya, usaha ekonomi produktif. Kita itu kan harus kreatif lah. Kalau kita bisnis yang menciptakan produk bahan bakunya aja itu kan otomatis harganya lebih kecil. Nah gimana caranya nih ada kegiatan industrinya, pengolahannya, nyari-nyari kira-kira pengolahan apa ya. Kalau pecel lele mungkin saingannya udah banyak banget udah berat lah, di mana-mana ada pecel lele. Kalau kita supply ke pecel lele sekilo itu isi paling 7-8. Nah tapi kalau dirubah dalam bentuk frozen itu nilai tambahnya akan lebih besar. Nah kita lebih main di situ. Nah kenapa kita milih lele frozen? Karena emang paling simpel sih kalau menurut kami. Anak-anak juga nggak terlalu susah untuk mendapatkan bumbu-bumbunya, semua tersedia di pasar secara umum. 3 bulan pas di Januari kemarin, alhamdulillah kita bisa panen. Dari 4.300 itu sekitar 3.000-an lebih. Kita udah hitung nilainya itu sekitar 10 jutaan lah kalau dievaluasikan. Gitu. Kalau dalam bentuk lele tok saja. Nah akhirnya disitulah kita mikir gimana caranya supaya ada produk olahannya nih, supaya Karang Taruna juga ada ada aktivitas tambahan lah, bukan hanya sekedar
menanam saja, tapi ada juga pasca panennya kayak gimana mau dibawa kemana. Nah kalau cuman lele ini tuh sudah gede, nggak ada yang beli kan sayang. Nah akhirnya kita frozenin aja dulu biar aman. Kalau frozen kan aman. Pendapatan dari budidaya lele ini semua itu untuk warga Karang Taruna yang terlibat. Gitu. Yang terlibat aja, artinya yang ada di dalam kelompok Pokdakan tadi, kelompok budidaya ikan. Seperti itu sih. Oke, pesan saya untuk sahabat-sahabat tani ya, di luar sana, milenial-milenial, pertanian itu bukan suatu hal yang dianggap kotor. Karena kan mindsetnya biasa bertani, berternak pasti kotor lah. Apa-apa selalu identik dengan kotor-kotoran. Enggak lah sebetulnya. Jadi semakin kesini makin banyak teknologi, semakin banyak inovasi. Mulai dari kayak contohnya bercocok tanam hidroponik, itu nggak menggunakan tanah, benar-benar pakai air, kita nggak kotor-kotoran. Kemudian lele juga udah pakai ada teknologi bioflok, nggak banyak mengeluarkan banyak tenaga gitu. Jadi sudah saatnya kita anak-anak muda ini yang tergabung, para sahabat-sahabat tani lah di luar sana, untuk menjadi pemain di dalam. Jangan jadi nontonin mulu. Kalau kita semua petani-petani kita yang mohon maaf yang udah tua-tua, mereka udah nggak ada nanti, ini yang kita mau makan apa? Karena kan logika sederhananya gitu. Pertanian itu kan bisnis yang sampai akhir zaman saya kira harus tetap ada. Dan kalau dari sisi peluang bisnis apalagi, ini sangat menggiurkan kalau bisa kita kelola dengan baik ya. Kita semua pasti punya potensi di wilayah masing-masing lah. Setiap wilayah pasti ada potensi masing-masing. Jadi tetap semangat kalau mau bercocok tanam atau berbudidaya di sektor pertanian, nggak usah mikir karena pasarnya udah pasti jelas. Selama orang masih makan, pasti selama itu kita masih punya peluang untuk berwirausaha di situ. Harapan saya buat seluruh warga Karang Taruna ya, mau di Kebon Baru pokoknya di mana aja. Kalau orang terlahir dari yang memiliki sejarah catatan yang baik, maka dia akan berusaha untuk mempertahankan catatan sejarah yang baik itu. Kalau kita terlahir dari catatan sejarah yang buruk, kita berjuang mati-matian supaya yang tadi buruk supaya jadi baik. Tapi kalau kita nggak tercatat dalam sejarah apapun, ini kita kan Karang Taruna nggak dipandang nih, nggak tercatat dalam sejarah apapun. Maka kita harus berusaha untuk membuat sejarah itu sendiri. Saya kira itu. Jadi cobalah teman-teman bikin sejarah sendiri, tulis di dalam buku histori kalian masing-masing dalam bentuk pengabdian di wilayah masing-masing. Saya percaya bahwa 10 tahun yang akan datang mungkin kegiatan ini harus tetap berjalan. Walaupun saya udah nggak ada di Karang Taruna dan teman-teman saya juga mungkin udah berganti pasti pengurusan. Udah saatnya regenerasi. Gimana caranya supaya ini semua bertahan? Itulah menjadi catatan sejarah kita nanti setelah 10 tahun yang akan datang.